Pulau Karimun atau Tanjung Balai Karimun, satu pusat Kabupaten Karimun yang terletak di pesisir Selat Malaka, berbatasan langsung dengan dua negara, yaitu negara Singapura dan negara Malaysia. Di pulau ini, kita akan menggali berbagai misteri antara mitos dan fakta. Semuanya akan kita telusuri dan kupas habis dalam channel Live TV, Lintas Family TV. Kita akan mengurai beberapa fakta yang terjadi di Pulau Karimun. Ada beberapa pejabat setingkat nasional yang datang di pulau ini, dan ketika kembali ke Jakarta langsung jabatannya dicopot. Ada juga yang masuk penjara dan dilengsarkan secara paksa. Ada beberapa pengusaha yang secara serampangan mengelola potensi-potensi daerah di Pulau Karimun, tetapi di akhir ceritanya hancur berantakan. Ada yang meninggal secara mendadak dan ada juga yang ditahan dalam penjara. Berikutnya akan kita kupas habis misteri Pulau Karimun. Tetapi sebelum kami kupas tuntas misteri Pulau Karimun di Live TV, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk menayangkan kisah-kisah menarik dan tentu akan menghibur dan menghebohkan sahabat Lintas Family TV. Baiklah sahabat Lintas Family TV, jika kita datang di Pulau Karimun, kemudian dengan menggunakan motor ataupun mobil melintasi pusat kota di Tanjung Balai Karimun, tepatnya di Karimun, menuju arah barat ke daerah Meral Barat. Memasuki Meral Barat dari Jelutung menuju ke Pasir Panjang dan Teluk Paku, kita akan berjumpa dengan hamparan lahan yang kosong. Ada beberapa rumah masyarakat yang akan kita jumpai, ataupun hanya merupakan hamparan tanah kosong yang mungkin sengaja dibiarkan kosong, atau si pemilik lahan sengaja membiarkan tanah-tanah tersebut kosong. Kita akan melihat pemandangan rumput-rumput liar yang sedang menyelimuti tanah-tanah tersebut. Ada juga beberapa pohon-pohon pisang ataupun tanaman-tanaman hidup seperti jengkol, pisang, dan tanaman-tanaman hidup lainnya yang sengaja ditanam oleh masyarakat sekitarnya. Kru Lintas Family TV dengan menggunakan kendaraan mobil sengaja melakukan investigasi langsung, menelusuri lintas Jelutung menuju ke Pasir Panjang, ataupun berbelok kiri kita akan menuju ke satu desa ataupun kampung yang bernama Teluk Paku. Sebelum sampai ke Teluk Paku, kita pun akan melihat hamparan lahan yang luas dan kosong yang ditumbuhi oleh beberapa tanaman hidup
Tetapi kondisi tanaman-tanaman hidup ini memang kurang baik. Artinya sungguh sangat tidak produktif. Apakah memang si pemilik tanah ataupun si pemilik tumbuhan tidak mengurusnya dengan baik? Itu tentu merupakan sesuatu yang tidak dapat dijawab tuntas oleh kru Lintas Family TV. Tetapi yang kami perhatikan memang tanah-tanah tersebut dibiarkan kosong dan tidak dalam posisi dikelola dengan baik. Memasuki wilayah Teluk Paku di Kecamatan Meral Barat, kita akan menyaksikan pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Ada satu perkampungan kecil yang di tepi-tepi jalan perkampungan tersebut terdapat bekas-bekas pagar tinggi. Pagar yang membatasi rumah masyarakat dengan sebuah perusahaan. Pagar inilah yang membuka kisah betapa derita masyarakat Teluk Paku pada tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000. Ketika ada sebuah perusahaan nasional yang datang dan membeli tanah-tanah masyarakat dengan janji-janji, dengan iming-iming akan mendirikan satu perusahaan multinasional. Apa yang kita lihat perkembangan dan kondisi sekitar kampung Teluk Paku dan sekitarnya sekarang, bahwa terdapat perusahaan-perusahaan besar. Ada PT Sembawang, ada PT Oil Tanking, dan beberapa perusahaan lainnya dengan kemegahan infrastruktur yang sangat-sangat luar biasa. Didukung dengan fasilitas jalan yang besar yang telah disiapkan oleh BP Kawasan Karimun dalam rangka pengembangan investasi di Pulau Karimun sebagai kawasan FDZ bersama dengan Batam dan Bintan. Ketika kita berada di dalam wilayah kawasan Teluk Paku, Kecamatan Meral Barat di Pulau Karimun, kita akan melihat bekas-bekas bangunan dari kemegahan sebuah perusahaan multinasional yang pada tahun 1980-an, tahun 1990-an mendapat kejayaan. Mereka mendirikan gedung-gedung, fasilitas perkantoran yang sangat-sangat lengkap dan dapat dikatakan luar biasa. Tetapi sekarang gedung-gedung tersebut tak lebih daripada bangunan-bangunan hantu yang dibiarkan begitu tanpa diurus, sehingga terkesan memberikan misteri tersendiri bagi siapapun yang datang ataupun melihat bangunan-bangunan tersebut. Lalu ada apa dengan masyarakat Teluk Paku? Kisah seram dan kisah yang sangat-sangat memilukan. Pada tahun 1980 dan tahun 1990-an, pada saat masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto,
Ada sebuah perusahaan multinasional yang pemilik perusahaannya sangat dekat dengan pemerintahan Orde Baru, mendapatkan sebuah surat yang dikeluarkan oleh pemerintahan pada saat itu untuk mendirikan satu perusahaan multinasional di Pulau Karimun, tepatnya di sekitar pantai Teluk Paku. Hingga akhirnya masyarakat Teluk Paku, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mau dan tidak mau harus melepaskan tanah-tanah warisan leluhurnya untuk sebuah perusahaan multinasional atas tekanan daripada pemerintah Orde Baru yang sedang berkuasa pada saat itu. Mari kita ikuti liputan live lintas family TV selanjutnya.